Jadi siang ini baru sampai di Palembang. Ini baru nyampe hotel. Nanti jam 1:30 bakal ngisi acara di UIN Palembang. Ngobrolin tentang apa aja yang Anda ingin obrolkan dengan saya. Gua gak tahu ya, ini undangan atau buat umum. Yang jelas pokoknya di UIN. Kayaknya sih undangan ya, soalnya saya gak dikasih bannernya untuk di-share. Tapi kalau anak UIN kayaknya bisa-bisa aja sih. Pokoknya di UIN Palembang. Mau salim. Nggak boleh. Kasih jalan, kasih jalan. Jangan jalan, Dek. Cending Dek. Kasih jalan. Sobat lokor di sini Ada. Ada tahu sobat lokor nggak? Saya yang muslim. Kenapa Anda tahu nggak? Nah, ada yang sobat lokor yang non muslim bergetar dalam hati Anda. Aduh, Bang. Ada boot login di bawah. Jadi, nah, karena itu, agar kemudian kita santai dalam membangun kebersamaan, persatuan di tengah perbedaan, komedi itu berperan penting untuk kemudian membuat kita bisa dekat. Yang penting bisa hadir di sini, ngobrol bareng ya kita ya. Oke, wong itu galu. Saya ke Palembang ini yang kedua kalinya. Beneran ada pohon bambu loh. Iya kan? Padahal Bung Karno di Jakarta, Anda jangan bayangkan Jakarta seperti sekarang. Dari Palembang ke Jakarta itu korban nyawa bisa jadi kalau di zaman dulu. Kenapa saya tahu? Karena saya paman saya itu menikah dengan orang Palembang dan itu susah direstui. Alasannya satu, jauh. Capek kita yang mau ke sana. Akhirnya dia nikah sendiri tuh di sini. Jadi nikah di sana, setelah itu kunjung ke sini sendiri. Kakeknya nggak pernah ke sini. Jadi gila, Bung Karno kok tahu? Semua orang berpikir Bung Karno kok tahu, dan itu yang menjadi imajinasi bersama. Oh, kita itu sama-sama orang yang belakang rumahnya punya pohon bambu, dan pohon bambu itu jadi kekuatan kita. Itulah kehebatan Bung Karno, menyatukan imajinasi kita bahwa kita ini satu. Nah, itulah kekuatan media yang dimanfaatkan oleh siapapun pemimpin kita, mau itu bangsa, mau agama, selalu akan memanfaatkan itu. Makanya saya memutuskan untuk menjadi wali YouTube. Karena bahkan jadi wali kutub. Iya, masa wali kutub begini. Makanya jadi wali YouTube. Apa itu? Wali itu satu akar kata dengan wilayah. Wali itu adalah orang yang pegang wilayah. Kalau pegangnya secara lahir namanya wali kota. Iya, benar. Kalau pegangnya secara batin namanya wali kutub. Kalau pegangnya secara digital namanya wali YouTube. Jadi Menggunakan YouTube sebagai media. Kenapa? Karena saya capek ceramah begini. Saya harus terbang Palembang. Kemudian biaya iya, capek iya, efektif enggak. Ini kan Anda nggak bisa mengulang pembicaraan saya. Di YouTube bisa dulu. Anda nggak mungkin nonton saya dari WC gitu. Nanti kalau di YouTube kan Anda bisa sambil nongkrong. Misalkan jangan pas saya baca ayat Al-Quran, konten-konten yang tentang lingkungan, tentang kesehatan mental itu. Makanya media kalau habis hidup sekarang
Pertama udah pasti centang biru ya. Iya. Surga. Mengikuti orang liar Nabi kan. Walaupun bukan nomor satu itu justru Kristen. Makanya minimal Anda itu moderat karena Anda tahu bahwa Anda jangan sok-sokan. Karena plastik yang Anda lempar di Sungai Musi itu bisa menyebabkan banjir di Amazon. Kita itu hidup dalam satu kesatuan. Karena itu, kalau Anda diskriminasi orang Kristen di sini, tahukah Anda bahwa minoritas di dunia itu adalah Muslim? Muslim ini bukan yang mayoritas. Anda mayoritas sok-sokan di Indonesia, tapi di dunia kan enggak. Iya. Jadi artinya mari kita hidup bersama di tengah perbedaan. Nah, kemudian hidup mancung ya. Saya sudah biasa menghadapi pertanyaan tersesat seperti itu. Pertanyaannya gak apa-apa tersesat, tapi jawabnya tercerahkan. Saya baru aja, baru aja semalam membuat video di YouTube, nggak tahu udah tayang apa enggak. Udah tayang. Jadi gini, Anda tahu nggak dulu orang hidup mancung itu simbol kejelekan. Iya. Sekarang hidup mancung itu simbol kebagusan. Itu artinya apa? Bahwa kekurangan itu hanya karena mata kita yang kurang. Bagi saya tidak ada orang berkebutuhan khusus, yang ada orang berkemampuan khusus. Karena itu jangan pernah melihat sesuatu secara fisik dan jangan pernah menghukumi sesuatu itu secara fisik, karena mata kita itu terbatas. Mata Anda pertama nggak bisa belok. Iya. Emang Anda bisa belok tuh? Saya ngeliat baju dia terus belok ke sini. Kalau bisa kan bahaya. Mata itu ada jarak pandangnya. Kalau terlalu jauh nggak kelihatan. Dan saking Tuhan ingin menunjukkan bahwa Anda ini siapa. Bukan cuma kalau jauh nggak kelihatan. Kalau terlalu dekat juga nggak kelihatan. Iya. Tuhan kan ingin bilang, manusia terlalu jauh nggak bisa, terlalu dekat nggak bisa. Apa sih maunya? Iya kan? Tuhan mau menunjukkan bahwa Anda ini bukan siapa-siapa, yang sok-sokan. Nah, karena itu saya kemudian cerita tentang teman saya namanya David Sumbing. Saya selalu bilang orang itu berkemampuan khusus, bukan berkebutuhan khusus. Contohnya saya suka kesulitan. Nah, si David Sumbing ini jadi contoh yang bagus. Karena kan dia itu sumbing. Orang sumbing ini kan yang ada di kepala kita pertama ya. Jangan nyanyi deh. Iya kan? Sama kayak ya normal lah. Anda kan berpikir kalau orang sumbing, ngomong aja gak keras, apalagi nyanyi kan ya. Tapi David Sumbing membuktikan bahwa dia itu bukan berkebutuhan khusus, tapi berkemampuan khusus. Dia sekarang membuat lagu yang trending di mana-mana, di semua media sosial, judulnya Di Tepian Rindu. Dan kalau yang nyanyi bukan dia, itu gak enak. Kemarin saya ketemu Pras Teguh sama David Sumbing kan. Dia nyanyi lagunya David Sumbing, gak enak. Kenapa? Karena Pras Teguh gak sumbing. Itulah apa yang saya maksud. Orang itu bukan berkebutuhan khusus, tapi berkemampuan khusus. Cuma karena keburu dijudge, cacat, kurang, ini, itu, masuk neraka loh. Akhirnya dia gak berkembang. Coba Anda lihat itu, khususnya Anda yang dosen, Anda yang guru, Anda yang ibu, Anda yang ayah. Jangan pernah melihat anak Anda itu dari kekurangan fisiknya kemudian ini kekurangan. Enggak, itu kelebihan yang Tuhan simpan bagi anak kita atau anak didik kita. Nah, komedi kalau menjadikan bencana, komedi itu seperti media. Dia itu bukan tujuan, dia itu adalah media, perantara. Tergantung kemudian kita menggunakannya untuk apa. Kalau komedi menjadikan bencana, yaitu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, bahwa tertawa itu adalah kelakuannya setan.
yang dimaksud. Bukan pada komedinya yang dikritik, bukan pada tertawanya yang dikritik. Makanya Nabi juga pernah bilang dalam salah satu sabdanya, menguap itu kelakuannya setan. Aneh kalau Anda anggap itu secara tekstualis. Masa nguap kelakuannya setan? Enggak, ternyata asbabul wurud, sebab terucapnya sabda itu adalah karena menguap yang karena kekenyangan. Itu kelakuannya setan. Kalau menguap karena ngantuk, enggak. Masa respon alamiah tubuh kita dihubungi sama Nabi Muhammad? Enggak. Jadi memang tergantung tujuannya apa. Kalau bikin bencana, ya aneh juga kan, komedi jadi bencana itu aneh. Soal kita moderat, tapi kok mengharamkan produk-produk Israel. Dan justru itu bagi saya, kalau kita gak moderat, kita perangi Israel. Justru karena kita moderat, kita percaya pada jalan perdamaian. Yaitu apa? Boykot. Boykot itu jalan paling damai. Gak ada jalan lain. Mau diskusi ada dengan Israel. Kenapa saya gak bikin konten YouTube tentang Israel? Karena saya itu sudah 17 tahun mengamati Israel. Saya itu dulu pengamat politik Timur Tengah. Anda cek di berbagai TV, di YouTube maupun di konten saya sendiri. Saya itu sering banget ngomongin Israel. Saya ini tahu persis tentang konflik Timur Tengah dimanapun, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Tapi saya justru gak ngomong, kenapa? Karena saya udah selesai ngomongin itu. Anda tinggal cari aja video saya tentang itu. Serius. Makanya dong, Ben kok gak speak up tentang Palestina? Gimana sih Habib ini? Langsung nuduh ini. Gak speak up. Matamu. Gak nonton bukan saya, gak speak up. Iya dong, dia gak nonton nuduh saya gak speak up. Jadi Israel itu emang gak bisa jadi diskusi. Terhitung dari tahun 2000 itu Israel sudah sudah menandatangani 9 resolusi damai dan semua dikhianati. Jadi memang paling enak udah boykot. Nah itu paling damai, nggak ada unsur kekerasan misalnya. Nah bagaimana saudara-saudara kita yang kerja di sana? Pertama ya, seharusnya memang gerakan boykot itu diimbangi dengan bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang terimbas dengan itu, kayak di suasana COVID. Dan yang kedua, ya gimana ya? Gini, coba Anda bayangkan, Anda ngomongin tentang ancaman kerja, kayak gimana? Saya bukan mau mengatakan bahwa sudah itu seharusnya menjadi tanggung jawab kamu. Enggak, tanggung jawab kita. Kita yang tidak terimbas, ayo bantu mereka. Kan begitu. Makanya saya itu kemarin ketemu dengan CEO kita bisa, saya bilang, yuk kita bikin gerakan donasi bukan hanya untuk Palestina secara langsung, tapi saudara-saudara kita di sini yang terimbas karena boykot Palestina, atau saudara-saudara kita yang terimbas karena kebodohannya, kemudian dia tidak membela Palestina dengan apa? Membuka raid dari buku-buku yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Palestina. Jadi buku-bukunya itu bisa di-download gratis PDF. Karena kalau Anda baca, Anda tahu apa yang terjadi di sana. Jadi bagi saya ya gitu, bayangan saya kok kurang etis ya pertanyaan bahwa terus gimana saudara-saudara? Masalah Anda cuma tinggal cari pekerjaan lain dan Tuhan jamin itu. Sedangkan masalah mereka adalah ancaman nyawa kepada anaknya, istrinya, dirinya dan segala sesuatu. Oh, fanatik pada agama boleh. Fanatik itu kepada apapun, termasuk agama, itu pasti buruk. Fanatik itu berlebihan. Makanya ittaqullah mastata'tum kata Quran. Bertakwalah, jangan fanatik tapi semampumu, bukan semaumu. Ada 3 orang nih pemuda datang kepada Nabi Muhammad. Dia yakin Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu puasa sehari, gak puasa sehari setelahnya. Nabi Muhammad itu puasanya selang-seling begitu. Kemudian sahabat orang yang bertemu yang menyelidiki hidup Nabi Muhammad ini, anak muda ini,
kemudian memilih untuk berpuasa setiap hari agar bisa lebih dari Nabi Muhammad. Akhirnya bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Fanatik berlebihan. Yang satunya menyelidiki juga. Ini dalam hadis. Yang satunya menyelidiki juga. Oh, Nabi ini sholat malam tapi tidur. Waktunya tidur. Saya sholat malam terus gak tidur. Akhirnya ya bukan imannya juga yang naik, overthinkingnya. Yang ketiga, oh Nabi ini ternyata masih nikah, saya tidak menikah. Jos. Akhirnya ya tentu juga bukan imannya yang naik, libidonya yang naik. Jadi jangan fanatik kata Nabi. Jangan berlebihan. Beragama juga jangan berlebihan. Mau sholat, waktunya masih panjang, Anda lapar. Kata Nabi apa? Makan dulu. Jangan sampai Anda sholat mikirin makanan, mending makan mikirin sholat. Jadi fanatik itu dalam agama pun nggak boleh. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka segala kefanatikan masuk dalam agama. Makanya saya tuh bukannya gimana. Saya itu emang ya dari hati nggak suka sama fans. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi dibunuh oleh fansnya. Beatles dibunuh oleh saya. Ketika ada orang bilang, "Bib, saya ngefans kepada Anda membunuh saya." Iya kan? Karena fans ini bahaya. Kalau nggak membunuh secara fisik, membunuh secara karakter. Ngatur-ngatur, bikin konten ini, bikin konten itu, enak aja. Udah YouTube nggak diakses masih diatur-atur. Makanya saya tuh paling nggak mau diatur-atur kayak, kenapa nggak bikin konten Palestina? Makin saya nggak bikin konten. Jadi fans itu memang Sayyidina Ali itu dibunuh oleh fansnya. Iya. Anda tahu apa Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dulu pecintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian menjadi Khawarij. Khawarij itu artinya kharaja. Kharaja itu artinya keluar dari barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena nggak setuju karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, arbitrase. Akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fansnya tuh. Kakek saya dibunuh fansnya. Terakhir agar tak salah dalam moderasi itu tidak ada satu jalan kecuali dengan Anda mengetahui berliterasi dengan apa itu moderasi. Karena orang yang salah paham kadang tentang moderasi. Kenapa? Karena bodoh. Moderat itu artinya menilai dari tengah, tapi kemudian berpihak kepada yang benar. Bukan Israel injak-injak Palestina kemudian Anda saya netral. Kenapa? Karena kata Habib kan saya moderat. Itu bukan moderat, itu tolol. Moderat itu artinya apa? Anda lihat dari tengah Israel sama Palestina, apa yang terjadi? Menilai dari dulu, nggak dari samping, nggak. Oh, saya menilai dari sudut Palestina atau dari sudut Israel. Enggak, moderat itu menilai dari tengah. Siapa nih? Israel, siapa Palestina? Setelah tahu menilai mana yang benar, mana yang salah, kita berpihak kepada yang benar. Itu moderat. Makanya moderat itu dalam bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya itu wasafiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Saya bacakan ayatnya biar Anda tahu saya Habib. Wasatiyah itu di bahasa Indonesia kan artinya apa? Wasit. Iya. Wasatiyah itu artinya wasit. Artinya seperti wasit. Anda menilai secara adil. Menilai secara adil dengan apa? Berpihak pada yang benar. Tapi berdirinya di tengah. Melihatnya di tengah. Jadi sama seperti wasit. Jangan seperti kiper. Kiper itu kafir. Iya, kiper itu secara bahasa Inggris itu diambil secara bahasa Perancis diambil dari kata kafir. Sama maknanya, menutup. Kafir itu artinya menutup. Kiper itu menutup gawang. Iya, cover itu menutup buku. Kafir juga cover.
Makanya orang yang menutup pikiran, menutup hatinya, menutup pintu bagi orang lain untuk mendapatkan pertobatan, hidayah, itu semuanya adalah tindak kekafiran. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Antonimnya syukur itu kafir. Orang Islam yang tidak bersyukur berarti dia kafir. Kafiran. Cosplay jadi orang kafir. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di salah satu podcast saya bersama Deddy Kobuzer. Saya itu memang menjadikan komedi sebagai media, termasuk login. Login itu cara saya untuk membangun moderasi dengan komedi. Tapi, please teman-teman ya, itu bukan serampangan. Anda lihat deh, saya ketika login itu ngomongnya hati-hati. Jadi itu enggak serampangan. Jadi jangan gunakan login secara serampangan. Ada orang datang berdiri, Anda gak kenal login. Akhirnya orang tersinggung. Yang mau memuji Islam dari hatinya akhirnya, wah takut dianggap login. Tapi kalau temen ya gak apa dong, kalian udah kenal gak apa. Tapi kalau orang baru itu harus memang Anda tahu. Makanya komedi itu ilmu yang sangat kompleks. Ada momentum, ada ini dan itu, ada banyak unsur di sana. Makanya saya katakan orang tuh kalau uji Islam dikit sekarang, wah log ini, salah lo log in. Ada itu. Jadi agar itu juga tidak menodai moderasi beragama. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Kita buat dua pertanyaan lagi. Yang terakhir, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Evan lagi, saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Pertanyaannya mengenai keutamaan karakter moderasi beragama di kalangan pemuda. Ini kan saya mempunyai pertanyaan, yaitu apakah terdapat contoh keberhasilan dalam mengimplementasikan keutamaan karakter moderasi beragama di kalangan pemuda? Jikalau iya, bagaimana keberhasilan tersebut menciptakan pemuda yang beragama dengan moderat? Kemudian one more question, satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan yang viral sih. Ketika kita kaitkan indikator moderasi agama dengan kasus Elia Meron yang meminta merevisi kitab ayat suci Al-Quran karena katanya itu menjiplak kitab Injil. Nah, sedangkan Habib bilang damai adalah jalan yang paling penting. Pertanyaannya, menurut pandangan Habib, jadi apa ending dari kasus ini yang kita kaitkan dengan tema kita sekarang? Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator. Baiklah Habib, ini soal cinta Habib. Karena di dunia diciptakan oleh Allah karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Habib, ini saya SMK Yadika. Di Yadika itu banyak yang Kristen, Buddha, Katolik. Jadi saya itu pernah jatuh cinta kepada seorang wanita Habib. Jadi Habib, tetapi dia itu namanya Simatupang. Saya nggak tahu nama, tapi gelarnya saja Simatupang. Marganya Habib. Ya, Simatupang ya. Atau ini Habib. Jadi saya anggap Allah itu tidak adil. Kenapa Allah itu tidak menciptakan satu agama saja Habib? Itu pertanyaan dari saya Habib. Boleh nggak minta kopi aja Habib? Foto. Kopi ya? Kopi aja Habib.
Oke, saya jawab ya. Apakah ada contoh keberhasilan moderatisme? Dari tadi sudah saya singgung. Keberhasilan moderatisme itu ada contoh bahkan di semua agama. Di agama Islam ada contoh Nabi Muhammad yang sudah saya ceritakan dari tadi. Kemudian di agama Hindu ada Mahatma Gandhi yang tadi. Oke. Jadi di Hindu ada Mahatma Gandhi yang kemudian saya ceritakan tadi juga ahimsa, menolak cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di Kristen khususnya Katolik ada, nanti googling aja, beliau itu pernah ditembak dan memaafkan penembaknya, mendatangi penembaknya di penjara, memaafkan dan akhirnya penembaknya dibebaskan. Jadi cara perdamaian. Kemudian kalau Buddha ya Tong Sancong lah. Tong Sancong itu kan enak tuh, nggak pakai cara kekerasan. Nah, jadi contoh keberhasilannya kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang-orang yang telah berhasil dengan cara perdamaian itu. Karena gini, keteladanan itu penting dalam perdamaian. Kenapa? Karena kalau Anda nggak punya kisah keteladanan, Anda kayak nggak bisa membayangkan berdamai tanpa kekerasan tuh kayak susah memang membayangkan. Tapi bisa, buktinya itu mereka-mereka itu. Nah, soal satu cowok yang sedang viral di TikTok ya. Kenapa? Iya cowok kan? Cowok. Kenapa saya tidak membicarakan dia? Karena gini, orang besar itu ngomongin ide, orang yang kecil itu ngomongin peristiwa. Orang goblok itu ngomongin orang lain. Makanya Anda cek video-video saya gak pernah ngomongin orang lain. Bahkan saya gak pernah ngomongin peristiwa. Saya selalu berbicara tentang ide. Karena itu dari awal bicara saya gak menyebut namanya, karena saya gak mau ngomongin orang lain. Saya mau ngomongin ide. Mari kita bicara ide. Yang ini kaitannya dengan moderasi. Apakah tidak boleh ada debat antar agama? Bagi saya boleh, tapi di tempatnya. Dan media sosial bukanlah tempat untuk Anda debat antar agama. Disinilah seharusnya debat antar agama, di kampus, di ruang akademik. Karena yang datang orang yang punya pemahaman dan kesiapan mental untuk mendengar. Kalau di media sosial, apa yang Anda harapkan dari netizen yang membuat baygon hingga menyebutkan tidak boleh diminum? Apa yang Anda harapkan dari orang yang sampai membuat baygon harus ada tulisannya tidak boleh diminum? Itu kan berarti tolol. Kenapa harus ditulisi? Karena memang orang Indonesia kadang minum baygon. Apa yang Anda harapkan dari media sosial yang dia sampai lebih dulu seringkali di beberapa daerah ketimbang sekolah? Internet lebih dulu sampai ketimbang sekolah, sehingga media sosial itu bisa menjadi senjata yang mematikan karena yang memegang orang yang nggak punya kemampuan untuk memegang. Tembak itu kalau dikasih ke orang yang nggak bisa nembak diri sendiri. Media sosial itu lebih dahsyat dari tembak karena satu kata itu bisa lebih dari ribuan peluru. Karena itu media sosial bukan tempatnya untuk itu. Dulu para ulama itu kalau mau berdebat tentang perbedaan pendapat pakai syair. Kenapa pakai syair? Agar orang bodoh gak ngerti. Karena kalau orang bodoh ngerti, nanti jadinya debat di atas kuda, debat musik. Iya. Orang tua yang mau berdebat itu tidak akan di kamar anaknya, nggak mau didengar anaknya, karena anaknya nggak siap untuk mendengar perdebatan orang tua. Hanya orang dewasa. Maka kalau Anda berdebat tentang agama di medsos, itu bukan moderat, itu kebodohan. Bukan debatnya yang saya permasalahkan, tapi tempatnya. Bukan di sana. Anda akan memprovokasi orang-orang yang nggak paham, yang mayoritas dari pengguna media sosial itu.
34% orang Indonesia itu gak lulus SD, bahkan gak sekolah, dan itu semua punya HP. Kalau itu dengar debat antara agama, yang ada Anda bikin tusuk-tusukan itu orang. Bukan saya tidak membolehkan debat, tapi tahu tempat. Jangan di media sosial. Kalau media sosial itu tempatnya Anda menggelorakan persatuan agar orang itu adem. Bukan berarti nggak boleh debat. Ya kalau nggak boleh debat, ngapain Anda pilih Kristen? Ngapain Anda pilih Islam? Ngapain Anda pilih Buddha? Ya karena tahu bahwa agama lain itu salah. Dan itu dengan perdebatan. Kalau Anda mau doktrin di masjid tentang Islam, di gereja tentang Kristen, silahkan Anda doktrin orang bahwa Islam yang benar, yang lain salah. Silahkan ngomong seperti itu di masjid. Di gereja silahkan Anda bilang hanya pengikut Yesus yang selamat, yang lainnya adalah domba-domba tersesat. Silahkan, tapi di gereja. Kalau udah di ruang publik itu beda. Makanya saya bukan keberatan kepada debatnya. Debat itu bagus, di Islam wajib berdebat, asalkan tujuan, jalannya, dan niatnya positif.